Siapa yang paling banyak membaca salawat kepadaku, maka dia akan menjadi orang yang paling dekat dengan aku sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi di dalam sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku 1000 kali setiap hari, lam yamut hatta yara maq'adahu fil jannah. Siapapun dia tidak akan mati terkecuali akan melihat tempatnya di surga. Paling menentukan bagi seseorang itu adalah sakaratul maut. Sehingga para aulia menangis ketika mendengar hadis yang berbunyi, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah hatta la yakuna bainahu wa bainal jannati illa dhira' fayasbiquhul kitab faya'malu bi'amali ahlin nar fayadkhuluha sesungguhnya dari kalian akan ada yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ahli surga dari macam-macamnya ibadah, fayasbiquhul kitab, dia terlanjur ditulis dalam takdirnya Allah, fayasbiquhul kitab, sebagai ahli neraka, fayamalu bi'amali ahli nar, pada saat akhir hayatnya, fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam neraka tersebut. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil nar hatta la yakuna bainahu wa bainahu illa dhira' fayasbiquhul kitab fayamalu bi amali ahlil jannah fayadkhuluha. Artinya ketentuan husnul khatimah atau su'ul khatimah adalah merupakan satu hal yang paling penting dari mulai kita dilahirkan sampai kita mati. Itu yang paling penting. Al-umuru bi khawatimiha. Kafa bil mauti wa'idhan. Cukup dengan kematian telah menjadi sebuah pemberi nasihat kepadamu. Dan kita semuanya akan mati. Semua akan ditinggalkan. Semua tidak akan ada yang dibawa. Apa yang kita miliki dari mulai ilmu sampai kepada jabatan, sampai kepada harta, sampai kepada kemampuan, popularitas, semuanya akan ditinggal. Yakhruju ma'al mayyit thalath, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, kata Rasul. Begitu sampai di kuburan, fayarji'u thnani, dari 3 macam yang mengantarkan orang ke kuburan: ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan hartanya, wa amaluhu, dan amalnya. Fayarji'u thnani, yang 2 akan kembali. Ibunya, bapaknya, suaminya, istrinya, atau anaknya, sahabatnya, muridnya, semua akan kembali. Wa maluhu, dan hartanya pun akan kembali. Yang diantar dengan mobilnya, semuanya akan kembali. Wa yabqa amaluhu, dan yang akan menetap bersama menemani mayit adalah amalnya. Kalau amalnya saleh, amalnya baik pada saat dia wafat, maka amalnya akan diwujudkan oleh Allah dalam bentuk teman, sosok teman yang sangat baik, sangat cerah wajahnya,
indah tutur katanya, tidak ada hal yang menakutkan. Dan ketika ditanya siapa engkau, dia akan mengatakan aku adalah amal salehmu. Dia akan berkata tidurlah seperti tidurnya pengantin. Allah luaskan kuburannya, Allah beri cahaya yang terang pada kuburannya, Allah jadikan kuburannya raudhatun min riyadil jannah, sebagaimana didoakan oleh Nabi. Tetapi kalau dia tidak baik, dinasehati tidak mau, sudah tahu tapi tetap dilakukan dari amal yang tidak baik, sudah tahu tapi tetap ditinggalkan dari amal saleh, lalu kemudian tidak sempat dia bertobat, didahului oleh kematian, maka dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah, dosa yang belum ditaubati. Dengan wajah apa dia akan menghadap Allah? Dengan wajah apa dia akan menghadap Nabi Muhammad SAW? Dan sebelum dia menghadap Allah dan menghadap Nabi Muhammad SAW, dia akan berhadapan dengan teman yang akan menemaninya. Siapa itu? Amalnya. Amalnya apa? Amalnya berbuat zalim, meninggalkan salat, mengambil hak orang lain, menyakiti hati orang lain, dan amal-amal maksiat lainnya belum sempat ditaubati lalu dia meninggal. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yabqa amaluhu, dalam bentuk apa? Dalam bentuk perwujudan sesosok manusia dengan bau yang busuk, kulit yang hitam, mata yang merah, bicaranya kasar, di kedua tangannya terdapat cambuk dari besi. Dia akan mencambuk mayit itu, dia akan terus menyiksanya. Kuburannya menjadi lebih sempit dari yang digali, sehingga kedua rusuknya akan menjadi satu karena dijepit oleh bumi. Dia akan bertanya kepada orang itu, siapa kamu? Orang itu akan mengatakan, ana amaluka,